Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ahmad Al-Ghafaru. Perkenalkan, nama saya Afrizal Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topologi. Pertama, ekosistem jaringan. Jaringan dalam sistem komunikasi data merupakan bentuk konektivitas antar setiap elemen atau antar node yang membentuk suatu sistem dengan aturan protokol komunikasi data. Dalam sistem jaringan modern saat ini, ekosistem jaringan dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Terminal end user merupakan perangkat dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna jaringan. Application provider adalah instansi yang membuat aplikasi akan ditawarkan kepada end user melalui network provider. Network provider merupakan instansi yang mendeliver jasa komunikasi dengan menggelar jaringan. Content provider adalah instansi yang menyediakan kandungan konten bagi penyedia aplikasi. Topologi jaringan. Topologi merupakan tata bentuk susunan komputer terhadap pemasangan kabel dan pergerakan perputaran data dalam suatu jaringan. Secara model konektisitas, topologi terdiri atas 3 bentuk utama, yaitu yang pertama ada bus, kedua cincin atau ring, ketiga ada bintang atau star. Berdasarkan sifatnya, topologi dikelompokkan atas 2 kategori, yaitu topologi fisikal, yaitu bentuk susunan yang dapat dilihat dengan mata kasar, topologi logikal, yaitu bentuk susunan komputer dalam beroperasi melakukan topologi fisikal, pengiriman data yang tidak nampak dilihat dengan mata kasar seperti topologi jaringan internet. Topologi logikal, misal dalam jaringan topologi fisikal bintang, tetapi topologi logikalnya adalah cincin. Topologi bus. Topologi bus yaitu bentuk susunan komputer terhadap suatu panjang yang tidak bertemu antara awal dengan akhir. Peralatan pengkomputeran akan disambung terhadap kabel tersebut. Kelebihan dari topologi bus: 1. Harganya lebih murah bila dibandingkan dengan topologi star karena harga kabel yang digunakan lebih murah, dan pada jaringan dengan topologi ini tidak dibutuhkan konsentrator. 2. Bila salah satu komputer mati, tidak akan mengganggu komputer yang lain. Kekurangan topologi bus: 1. Apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. 2. Sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. 3. Untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. 2. Topologi ring. Pada topologi ini tidak dapat dilihat secara fisik atau susunan komputer terhadap kabel, tetapi pergerakan data pada topologi ini berputar dalam suatu alat atau hub yang berbentuk cincin, sehingga pada topologi ini bentuk fisiknya sama dengan star atau bintang. Kelebihan topologi ring: 1. Hemat kabel. 2. Tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Kekurangan topologi ring: 1. Maka kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. 2. Pengembangan jaringan lebih kaku. 3. Sulit mendeteksi kerusakan. 4. Dapat terjadi collision atau dua paket data tercampur. 5. Diperlukan penanganan dan pengelolaan khusus. 3. Topologi star. Topologi bintang atau star merupakan bentuk susunan yang mempunyai satu pusat. Peralatan pengkomputeran ditarik dari pusat atau hub. Kelebihan topologi star adalah: 1. Kerusakan pada suatu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. 2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 4. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Kekurangan topologi star adalah: 1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti.
2. Boros dalam pemakaian kabel. 3. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat, sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. 4. Jaringan terganggu pada terminal pusat. Topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kelebihannya, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangannya, yang pertama, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Yang kedua, cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Arsitektur jaringan komputer. Arsitektur komunikasi komputer merupakan suatu penempatan terhadap elemen-elemen, fungsi-fungsi dari setiap elemen dan hubungan antar elemen yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi data. Elemen dalam suatu arsitektur komunikasi data dapat dilakukan pertukaran atau perbaikan, tetapi tanpa harus menukar elemen-elemen yang lain. Beberapa arsitektur ada yang dibuat berbasis vendor atau produsen seperti SNA atau System Network Architecture oleh IBM atau DNA atau DEC Network Architecture oleh perusahaan DEC. Dan ada pula beberapa arsitektur yang dibuat berbagai model OSI atau Open System Architecture yang diperkenalkan dengan ISO atau International Standard Organization. Jaringan yang paling kecil adalah jaringan lokal atau yang dikenal dengan istilah LAN, Local Access Network. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung, perkantoran, atau kampus. Jarak antar komputer yang bisa dihubungkan bisa mencapai 5-10 km. Suatu LAN biasanya bekerja pada kecepatan mulai 10 megabit per second sampai 100 megabit per second. Hubungan antar LAN dengan jaringan luar seperti internet dimediasi oleh perangkat berupa router dan firewall sebagai security access. Router merupakan piranti yang menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda tipe maupun protokol. Dengan router dapat dimungkinkan untuk 1. Menghubungkan sejumlah jaringan yang memiliki topologi dan protokol yang berbeda. 2. Menghubungkan jaringan pada suatu lokasi dengan jaringan pada lokasi lain. 3. Membagi suatu jaringan berukuran besar menjadi jaringan yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. 4. Memungkinkan jaringan dihubungkan ke internet dan informasi yang tersedia dapat diakses oleh siapa saja. Yang terakhir, mencari jalan terefisien untuk mengirimkan data ke tujuan. Yang terakhir, melindungi jaringan dari pemakai yang tidak berhak dengan cara membatasi akses terhadap data yang tidak berhak untuk diakses. Perangkat penting berikutnya dalam jaringan adalah firewall. Perangkat firewall merupakan sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dari internet atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Firewall dapat berupa hardware dalam bentuk router atau PC router atau software yang menjalankan sistem gateway atau kombinasi keduanya. Dalam menggunakan firewall, maka kita dapat memproteksi paket-paket data yang dikirim ke jaringan internal. Bentuk sederhana dari firewall adalah arsitektur dengan dual port host. Arsitektur dual port host dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki sedikit dua interface jaringan. Bentuk lain dari firewall adalah yang memiliki konfigurasi screened host. Arsitektur screened host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Pada arsitektur ini, pengamanan utama dilakukan dengan packet filtering. Bastion host berada dalam jaringan internal. Packet filtering pada screening router dikonfigurasi sehingga banyak bastion host yang dapat melakukan koneksi ke internet atau misalnya mengantarkan mail yang datang.
dan hanya tipe-tipe koneksi tertentu yang diperbolehkan. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan host ini terlebih dahulu. Version host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Perangkat penting lainnya dalam jaringan adalah hub dan switch. Hub sebenarnya adalah sebuah multiport repeater yang menghubungkan kabel UTP dan disusun dengan topologi star. Seperti pada repeater, hub hanya bekerja pada level tegangan listrik atau layer fisikal atau lapisan fisik, yaitu memperkuat sinyal yang masuk lalu mengeluarkannya dengan kuat tegangan listrik seperti awal. Switch bekerja pada lapisan data link. Switch digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada suatu area yang terbatas. Cara kerja switch hampir sama dengan brick, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan juga sebagai multiport brick. Switch memiliki keunggulan di mana setiap port di dalam switch memiliki pengendalian collision sendiri-sendiri. Perbedaan mekanisme hub dan switch diilustrasikan pada diagram berikut. Switch menggunakan sistem seleksi terhadap semua perangkat atau komputer yang terhubung dengan dirinya. Yang diseleksi oleh switch merupakan MAC address dari komputer atau perangkat jaringan yang terhubung. Sedangkan hub tidak memiliki kemampuan tersebut. Jadi setiap sinyal yang diterima hub melalui salah satu port maka akan dikirim secara seluruh ke semua port yang ada. Ini dikarenakan hub tidak mempunyai kemampuan untuk memastikan kemana tujuan sinyal yang diterima tersebut. Ingat, hub hanya untuk menerima dan mengirim sinyal. Konsep dasar protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. ISO atau International Standard Organization mengajukan struktur protokol komunikasi data yang dikenal sebagai OSI atau Open System Interconnection Reference Model seperti diagram berikut. Application Layer. Application layer merupakan interface antara aplikasi yang dihadapi user dan resource jaringan yang diakses. Sesuai namanya, lapisan ini menjembatani interaksi manusia dengan perangkat lunak atau software aplikasi. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Program aplikasi yang sering digunakan ada email, WWW atau World Wide Web, AD, Electronic Data Interchange, layanan aplikasi, file transfer, file cetak, message, database, dan lain-lain. Presentation Layer. Presentation layer lebih cenderung pada sinteks dan semantik pada pertukaran informasi dua sistem tanggung jawab spesifik. 1. Translasi, 2. Enkripsi, 3. Kompresi. Session layer. Layanan yang diberikan oleh 3 layer terbawah yaitu layer fisik, data link, dan network. Tidak cukup untuk beberapa proses. Maka pada lapisan session ini dibutuhkan dialog controller. Tanggung jawab spesifik layer ini adalah dialog controller, sinkronisasi. Layer ini bertugas untuk menjamin penerima mendapatkan data seperti yang dikirimkan. Lapisan transport bertanggung jawab untuk pengiriman source to destination atau end-to-end daripada jenis message tertentu. Tanggung jawab spesifik lapisan transport ini adalah service point addressing. Komputer sering menjalankan berbagai macam program atau aplikasi yang berlainan dalam saat bersamaan. Connection control. Lapisan transport dapat berperilaku sebagai connectionless atau connection oriented. Flow control. Seperti halnya lapisan data link, lapisan transport bertanggung jawab untuk kontrol aliran atau flow control. Bedanya dengan flow control di lapisan data link adalah dilakukan untuk end-to-end. Error control. Sama fungsi tugasnya dengan error control di lapisan data link, juga berorientasi end-to-end. Network layer. Lapisan network bertanggung jawab untuk pengiriman paket dengan konsep source to destination. Adapun tanggung jawab
spesifik lapisan network ini adalah logical addressing. Bila pada lapisan data link diimplementasikan physical addressing untuk pengelamatan atau addressing secara lokal, maka pada lapisan network problematika addressing untuk lapisan network bisa mencakup lokal dan antar jaringan atau network. Routing. Jaringan-jaringan yang saling terhubung sehingga membentuk internetwork diperlukan metode routing atau perutuan. Data link layer. Lapisan data link berfungsi mentransformasi lapisan fisik yang merupakan fasilitas transmisi data mentah menjadi yang reliable. Lapisan ini menjamin informasi bebas error untuk ke lapisan di atasnya. Tanggung jawab utama lapisan data link ini adalah sebagai berikut: framing, physical addressing, flow control, error control, access control, physical layer. Lapisan fisik melakukan fungsi pengiriman dan penerimaan bit stream dalam medium fisik. Dalam lapisan ini kita akan mengetahui spesifikasi mekanikal dan elektrikal daripada media transmisi serta antarmukanya. Hal-hal penting yang dapat dibahas lebih jauh dalam lapisan fisik ini adalah karakteristik fisik daripada media dan antarmuka. Lapisan fisik harus menerjemahkan bit 0 atau 1, juga termasuk pengkodean dan bagaimana mengganti sinyal 0 ke 1 atau sebaliknya. Data rate atau laju data, sinkronisasi bit, line configuration atau konfigurasi saluran, topologi fisik, mode transmisi. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.